Lah. Oke, bertemu lagi dengan saya Cupang dan Doro. Doro. Oke, kali ini kita mau nge-review topengnya ini ya. Mahesa Topeng Sura. Mahesa Suro. Ditaruh dulu sih, Mas. Iya, Jangan capek. gitu sebenarnya. Ditaruh di tengah sini. Tapi capek gigi saya. Oke. Hari ini kita mau nge-review tentang topeng ini ya, topeng Mahesa Suro. Ada isinya nggak sih? Dan isinya apa? Nanti akan kita baca dengan media tarot seperti biasanya. Oke. Di sini saya mau pakai tebaran 3 aja ya. Seperti biasa, tebaran 3 untuk awal. Sudah, Mas Doro? Sudah. Saya juga sama tebaran 3. Oke. Sebentar, kebalik kartunya. Kalau dibilang isinya sudah ada ya. Isinya sudah ada. Jadi bukan topeng kosongan, tapi memang ada isinya. Di sini ada King of Pentacles. Jadi isinya di sini itu lumayan tua dan cowok sih kalau yang dari kartunya. Jadi saya bisa nyebut ini sebagai seorang jawara lah kalau bahasa gampangnya gitu. Kemudian ini dia punya power yang cukup gede, tapi ya lumayan beringas ya. Karena emang kalau dari gambarnya sini dia itu ya tipikalnya apa namanya, kalau jawara itu memang keras-keras dalam artian entah itu wataknya dan keilmuannya. Itu untuk yang isinya. Jadi kalau dibilang isinya memang ada dan berupa kayak cowok dan bentuknya seperti jawara. Itu kalau dari kartu saya. Gimana dengan Mas Doro ini? Kalau dari kartu saya yang pertama Queen of Pentacles. Oke. Jadi di sini emang gambarnya awal cewek, tapi kan di sini juga banyak orang. Bisa dikatakan bahwa mungkin dia seorang jawara, tapi yang sedikit spesifik adalah tempatnya tuh bukan di sembarang tempat. Bisa dibilang kayak punden yang arahnya ke barat. Tentunya bisa dilihat dari arah bulannya. Kurang lebih berarti ini di daerah barat dan itu adalah punden yang lumayan besar. Seperti itu. Dan dia beringas dari The Lovers. Mungkin orang-orang sering menyalahkan, mungkin salah tafsir bahwa The Lovers itu soal cinta. Tapi The Lovers itu soal hasrat. Jadi mau nggak mau dia misalnya minta A, dia harus keturutan A, minta B, harus keturutan B. Jadi hasratnya gede banget. Dan liar. Yang terakhir, Eight of Pentacles. Dia jawara, bisa dibilang kayak itu tadi ya. Dia jawara dan juga punya anak buah. Jadi semisal ada yang menggunakan topeng ini dan pada kesenian tradisi bantengan ya biasanya menggunakan ini, itu dia akan bawa juga anggota-anggotanya lain atau anak buahnya di dalam acara itu ketika dia digunakan. Jadi bisa jadi yang kemasukan yang utama ini nanti di sekitar pasti akan kemasukan sama anak buahnya dia. Seperti itu. Wah, kalau isinya jenis apaan, Bang? Kalau menurut saya buka satu kartu lagi ya. Oke, silakan. Atau kita sama buka satu Oke. kartu. Kita Biar sama asik. buka kartu biar seru. Oke. Monggo. Kalau duluan. dari saya pertama bisa dibilang tadi apa antara arwah atau Jin atau arwah? arwah. Kalau di punya saya, dia bisa dibilang sebagai jin. Atau kalau misalnya dalam bahasa lain itu adalah spirit konjurasi. Oke. Seperti itu. Atau bahasa lokalnya juga kodam. Yang kodamnya kodam jin, bukan kodam arwah. Dan juga dia punya power yang lebih di sini. Seperti itu. Kalau dari Mas Cupang bagaimana? Kalau dari saya sih ini kartunya The Moon ya. Kalau diartikan sebagai dia ini memang jin yang memang sakti dan sempat
ikut orang ya, dalam artian bukan jin juga, tapi orang yang lebih sakti dari dia dulunya. Dan itu akhirnya dia seperti kayak belajar di situ, dan ketika orangnya sudah nggak ada pun dia tetap ada dan menunggu orang yang cocok, dan kebetulan ya ada di sini gitu. Topeng ini ya? Ya, jadi ya sama sih kesimpulannya, sama-sama Jin. Itu untuk bentuk dari Topeng Mahesasura. topeng Mahesasura ini ya, isinya. Galak nggak? Saya mau baca pakai 2 kartu ya. Oke. Di sini ada The Wheel of Fortune. Jadi kalau dibilang dia bersahabat atau tidak, sebenarnya kalau dibilang bersahabat, iya memang bersahabat. Karena dia jatuhnya nanti kayak protektif ya. Jadi bersahabat dan loyal. Karena dia protektif atau melindungi. Khususnya ketika ini tidak dipakai, dia akan melindungi orang yang punya topeng ini. Kemudian di sini ada Three of Pentacles dan sifatnya aktif gitu loh. Jadi nggak perlu dipanggil. Kalau yang pemilik si topeng ini dalam kondisi kesulitan, dia akan dibantu. Kita lihat gambarnya ya kan. Dia akan langsung dibantu. Khususnya di bidang, kalau seumpama nih, bahasa gampangnya adalah kalau si yang punya topeng ini lagi dijaili orang atau disantet, dicelakai, dia akan otomatis untuk melindungi si pemilik. Itu. Tapi bersyarat ya, kalau di sini kan bersyarat. Selama dia tidak melakukan hal yang tidak disukai sama isinya, si jawara tadi itu. Jadi masih agak bersyarat ya. Jadi melindungi, tapi ada hal-hal yang nggak disukai, itu nggak boleh dilakukan sama si pemiliknya. Itu. Gimana Mas Toro? Saya juga pakai tebaran 2 ya ini. Jadi yang pertama King of Wands. Itu emang di sini loyal. Kita bisa lihat Kak, dia adalah raja yang dikelilingi. Nah, yang anak kecil ini nggak bajak pedangnya ini tadi. Dia itu loyal. Tapi harus seperti apa sih yang bikin dia loyal? Salah satunya adalah yang memiliki topeng ini, itu dia harus bisa bijaksana, salah satunya. Dan ya kalau misalnya kasarannya tuh nggak boleh main cewek. Soalnya di sini kayak si Jawara ini saklek. A ya A kayak itu tadi, B ya B. Nggak boleh gini, nggak boleh gini. Sekali itu tadi dilanggar, dia bisa saja nyerang tuannya. Tapi apakah itu bersahabat apa enggak sebenarnya? Bersahabat di sini. Dia bagian sebagai menuntun. Selain dia kayak memproteksi secara aktif dan counter attack di sini. Jadi dimana ketika si empunya topeng ini diserang oleh seseorang kayak dijairin atau disantet tadi, dia bisa saja membalikannya itu lebih dari yang dikirim. Seperti itu, dan dia juga harus bisa untuk dituntun tapi si tuan ini dengan berbagai cara. Tapi kebanyakan dia pasti akan melalui kayak mimpi, bisikan-bisikan seperti itu. Ya kayak kita tahu sendiri kan, laut selalu punya angin yang kadang terdengar seperti suara apa. Itu bisa jadi kayak dari bisikan-bisikan itu tadi. Oke. Seperti Terus itu. kalau yang tadi itu kan nggak boleh main cewek Mas. Kalau main Ya. cowok gimana Mas? Apa juga nggak boleh? Kalau main cowok sepertinya boleh, cuman nggak tahu yang si punya mau apa enggak. Oh gitu ya Mas ya. Oke. Kan soalnya kayaknya si yang punya belum nyoba deh, tapi jomblo. Oke. Oh gitu ya. Iya. Menarik Mas, menarik. Cara ngerawatnya gimana, Bang? Di sini saya mau pakai 2 kartu lagi. Nah, kalau dari kartunya ini ada Queen of Cup dan Ten of Wands. Nah,
di sini kalau dibilang untuk perawatannya sebenarnya nggak rewel dia ya. Cuma minta sajen pun nggak yang harus spesifik kayak kembang setaman, sekota atau sekelurahan nggak. Tapi Sekabupaten. cuma butuh kayak minyak aja sih. Minyak spesifik. Itu minyak tertentu lah. Dan sedikit kayak bentuknya kayak bunga-bungan ya, bunga kecil ya, anggap aja kayak melati. Gitu. Melati mungkin. Kemudian kalau di sini sih, apa dia kalau nggak dikasih sajen terus dia marah-marah? Nggak, dia menyesuaikan. Bahkan punya tingkat kompromi yang, oh, yang punya aku ini lagi susah gitu, karena memang susah ya. Jadi dia itu tingkat komprominya tinggi. Jadi nggak terlalu menuntut banyak. Itu untuk kartu saya. Gimana kalau Mas Doro? Kalau saya pakai tebaran 2 juga. Yang pertama nih, kalau kita hampir sama ya masalah minyak ya. Oke. Cuman bedanya di sini gini. Kalau di tempat kartu saya, Four of Wands, itu dia menjelaskan bahwa dia nggak rewel, tapi harus dekat dulu. Tapi kalau kita belum dekat misalnya nih, nanti yang ternyata si empunya ini ternyata asal-asalan, ternyata dia cuma disimpan di lemari doang, nggak pernah dipakai. Bisa jadi kayak minta Pore gitu ya. Pore lah. Ya itu. Ya mungkin istilahnya demit poyi ya ini. Jadi kalau mintanya sih di sini ada ya tanaman hijau kayak melati mungkin ya kalau di sini. Tapi yang lucu pohon-pohon ini antara gaharu atau cendana. Oke. Seperti itu. Dan apakah dia pengertian atau enggak ketika sudah dekat? Itu pengertian di Ten of Cup ini. Itu kayak ya udah punyamu apa gitu. Kayak misalnya kasarnya gini. Si yang empunya topeng ini itu lagi banyak hutang. Terus adanya cuma minyak tawon. Ya udah. Iya tawon. Kan sama-sama minyak. Akhirnya kayak dia ya udahlah, gimana lagi punyanya ada minyak tawon nggak apa-apa gitu. Mau ya berarti. Mau gitu. Oke. Tapi kayak ya udah nanti kalau misalnya udah ada duit pasti nanti belikan lagi lah yang lebih baik gitu. Jangan minyak tawon doang gitu. Oh gitu. Dan jangan sekali-sekali pakai cap kapak atau cap lang. Minyak telon itu Kira enggak masuk angin nanti ya. seperti itu. Iya. Menarik juga. Bisa pilih-pilih ternyata. Bisa. Ternyata bisa. Nggak serewel yang terlihat ya Kak. Mukanya bengis tapi ternyata ya baik gitu. Baik. Dan yang jadi penasaran ini tanduknya, apakah hewannya yang meninggal ini meninggal ditembak atau Loh, menarik itu untuk dibuka. Sepertinya bisa nih. Coba Saya ambil satu kartu aja ya. sama. Di sini ada Temperance, ya Temperance. Kalau dilihat dari kartunya, ya memang dia mati, nggak terlalu tua sih, nggak terlalu tua, tapi mati. Mungkin ya, tapi bukan mati karena diburu ya. Kalau ini sih, nggak bisa diartikan sebagai oh mati ditembak, nggak. Tapi memang mati, tapi bukan kondisi tua. Itu kalau dari saya sih. Ini yang menarik juga ketika kita ngambil. Punya saya juga sama Temperance. Wow. Gimana Mas artinya? Kalau di situ, kalau di Deviant Moon? Di sini ya, kalau di Deviant Moon itu sebenarnya kan Temperance kan menggambarkan dengan kesederhanaan. Berarti dia mati dengan ya udah waktunya mati. Bukan berarti kayak mati ditemukan orang terus ditembak atau dia mati ngurak, mati tua, enggak. Tapi kayak umurnya udah ditargetkan segini, kamu meninggal aja dengan damai gitu. Dan kalau di sini kan bisa dilihat kayak dataran, terus sekitaran danau. Mungkin itu tempatnya dia meninggal sebelumnya. Yang menarik ya, di sini juga kayak Sama. kelihatan danau ya, kayak pinggir danau, cuma ya ini kayak sedikit kayak rawa sih. Rawa. Oke. Seperti itu. Menarik ternyata. Menarik. Misal dipinjam atau dipakai orang lain, boleh enggak bang? Kita langsung aja ambil. Saya mau pakai 2 kartu aja. Di sini ada Ace of Cup dan Queen of Sword.
Jadi sebenarnya dia nggak terlalu pemilih, tapi tetap pemilih ya. Ada Gimana? kriteria-kriteria tertentu yang untuk yang make. Kalau di sini ya, dia nyari yang mirip dengan dirinya. Jadi meskipun bentuknya nggak terlalu kayak orang, tapi dia nyari yang mirip dengan dirinya. Yaitu ya kalau bisa gede, tinggi. Gitu. Entah tingginya seberapa, yang penting kalau dari kartunya sih kriterianya seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika nggak cocok adalah ada efek samping berupa kayak penolakan dari si isinya, si topeng ini, yaitu berupa kayak nggak mau atau pusing. Jadi kayak gitu. Kalau dari kartu saya ya. Kalau dari Mas Doro gimana? Saya pakai lebaran 3 nih. Ya bisa dibilang juga pemilih sih dia di The World ini. Itu dia sangat pemilih sekali malah di sini. Kayak cewek gitu malah sifatnya. Rewel. Rewel. Dan ya ada lagi kartu yang sama mungkin King of Swords. Queen of Swords. Oh kalau Queen saya. ya. Kalau saya King. Di sini selain fisik, sifat juga harus sama malah. Saklek, terus tegas, harus berani. Seperti itu. Nah, efek sampingnya di sini yang mungkin habis ini bisa kita coba. Kalau di seri saya, itu di The Hermit. Itu selain kayak tadi mungkin kata Mas pusing dan sebagainya. Itu kalau misalnya kita pakai dan nggak cocok, dia itu bisa. Kalau kita mau pakai doang gini, itu bisa kayak ada wujudnya kelihatan seperti apa dan kayak marah gitu. Itu bisa kelihatan. Mungkin Mas Cupang bisa nyoba karena saya tadi kan awal nyoba dan nggak apa-apa. Oke. Siapa tahu ya Ya, reaksinya beda. beda. Saya coba dulu Mas kacamata Mas. Nyantol nanti. Oh ini digigit Mas ya? Ya, kayak BDSM gitu. Oke. Gimana? Kok mirip ya? Kayaknya cocok itu. Bisa dibeli deh nanti. Gini Mas. Susahnya karena kalau dari kartu saya ya. Hmm. Kalau di kartu saya tadi kan tentang perawakannya kan. Hmm. Gede, tinggi. Saya banget Mas. Jadi ya, ya bisa jadi cocok juga sama saya kan. Repotnya itu. Bisa jadi ya. Ya nantilah gampang kita coba ke Bisa orang coba. yang kecil lah. Kecil loh. Segini mungkin. Itu. Atau habis ini bisa dibeli deh kayaknya. Bisa. Kayaknya butuh uang juga yang punya. Itu. Bisa tahu lokasi asal kodamnya enggak? Bulunya loh. Nyantol-nyantol. Jadi Gimana? kita mau ngecek apanya tadi? Di charge atau di setren? Di setren Oh, atau iya. di sentreng sih? Di setren kayaknya. Oh setren ya? Di cas di mana gitu Ya. kan. Kita mau pakai tebaran 3 sih. Kita. Saya dulu apa sampean dulu Mas? Kayaknya Mas dulu deh. Oke. Di sini yang pertama ada The Sun, kemudian yang kedua ada Ten of Pentacles, kemudian yang terakhir ada The Magician. Oke. Kalau dari ketiga kartu ini sih disetrennya di lokasi yang ada kayak dibilang danau, ini kecil Mas ya. Tapi bekasnya rawa. Ya karena gambarnya rawa ya. Ya. Kemudian masalahnya adalah lokasinya sekarang sudah kotor gitu loh. Kalau dari dua kartu yang The Sun sama The Magician ini lokasinya udah kotor, tercemar lah. Tercemarnya bukan karena sampah atau limbah, tapi kotornya karena banyak orang gerandong Mas.
nyari nomor Nyari togel. nomor togel. Nah, sehingga yang ada di sana ini kayak Risih gitu ya. risih, males, ya, marah-marah. Akhirnya sering keluyuran. Tuh. Itu kalau dari kartu saya sih, Mas. Kalau dari saya nih, yang pertama itu Knight of Wands. Ya bisa dibilang awalnya tuh malah mungkin distraynya tuh nggak di tempatnya. Oke. Soalnya ya kalau di sini kan lihatnya kita ada kutu, terus Kamu berdiri. Terus? ada kayak lalat. Terus ya kita bisa lihat tempat gersang dan kayak kotor gitu kan belakang. Nah, Terus jadi kayak dia kayak, "Wes aku tak pindah aja dari sini nyari tempat yang lain." Nah, waktu dia jalan di sini saya lihatnya perkotaan. Jadi perkotaan. Terus nah ini menarik, ada banteng. Mungkin ini. Mungkin Oke. ketika barang ini dibawa pada suatu acara atau mungkin mau diarahin ke sana, mau di charge di tempat itu, si bukan hantu ya kalau mau spirit lah. Si spirit ini tadi lihat dan akhirnya ngikut kayak, oh ya tak ikut dulu. Ini mau tertarik diapain? gitu ya? Tertarik gitu. Hmm. Karena dia kayak nggak punya tempat, tempatnya udah tergusur sama orang-orang gerandong tadi. Sepertinya ini bisa membuktikan bahwa manusia pun bisa mengganggu demit, nggak cuma demit ganggu manusia. Oh, gitu. Ya. Kemudian yang ya sedikit nggak kebaca ya, cuma layak untuk kita baca yaitu jauh nggak sih lokasinya dia Lokasi awal dari dia. kita sekarang, Hmm. kira-kira jauh nggak sih, dan jauhnya seberapa? Siapa tahu kebacakan di tarot. Saya mau ambil satu kartu aja. Di sini ada Seven of Wands ya. Kalau di kartunya sini sih agak rancunya gini, siapa gitu kan, karena yang ada di dalam sebenarnya nggak cuma satu tapi ada beberapa, cuma kita mau ambil yang tadi sudah kebaca aja, salah satunya. Ini nggak terlalu jauh sih, nggak sampai radius 10 kilo lah kalau saya sih, kalau bacanya gitu. Kalau dari saya, yang paling yang kita baca tadi. Kalau punya Mas Doro gimana? Kalau dari saya, Three of Pentacles. Di sini juga nggak cuma satu, ada beberapa. Atau mungkin ini salah satu yang di dalam juga selain si empu di dalam, karena kalau sebutin nama dia nggak mau nih. Dia kayak aku untuk tempat, kalau misalnya dilihat dari beberapa model giniannya, itu nggak sampai setengah jam lah dari sini, kurang lebihnya bisa ditempuh ya antara Naik setengah apa, jam. Mas? Jalan Sepeda apa? motor. Oh, sepeda motor. Paling cepet lah. Kalau naik Kalau naik kaki. pesawat, Mas, nggak bisa ya? nggak bisa, Oh, terlalu jauh. terlalu jauh. Seperti itu sih. Oke. Itu ya untuk jaraknya ternyata ya nggak Jauh-jauh banget. jauh-jauh banget. Ternyata kalau dari kartunya seperti itu. Jadi begitu ya, untuk kali ini kita membaca tentang isi dari topeng Mahesa Suro. Suro. Ternyata menarik ya. Untuk satu benda seperti ini ternyata bisa dihuni oleh Lebih dari satu ternyata. Ya meskipun kalau dari bacaannya Mas Doro ternyata tadi itu ada anak buahnya juga. Dan meskipun ini bukan logam tapi juga bisa diisi loh. Nah, Dan bisa untuk ini buat perform ya Mas ya buat biasanya. perform, buat tradisi bantengan kalau Oh, nggak salah. bantengan ya. Oke, oke. Ada tambahan Mas? Ya, gini sih bahwa mungkin saya akan menceritakan sedikit tentang spirit konjurasi Oke, atau gimana itu, ngisi Mas? kodam. Jadi salah satu benda atau vessel wadah yang digunakan untuk spirit konjurasi, salah satunya tuh bisa jadi kayu ini, terus tanduk. Karena spirit konjurasi itu biasanya menggunakan bahan kalau nggak dari logam, tumbuhan. Terus benda yang pernah hidup kayak tanduk, tulang, dan beberapa itu bisa digunakan. Yang nggak bisa digunakan adalah plastik. Oke, plastik. Nah itu sering
juga kita nemuin orang punya benda yang dianggap kayak ini loh tempatku naruh kodam, tempatku naruh spirit, tapi ternyata setelah kita lihat benda itu plastik, akhirnya bisa jadi fake. BKI ya, BKI, Halu ya, barisan halusinasi. korban ilusi. Iya, 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 iya. Dari situ, nah gimana cara ngeceknya? Paling simple, diajak meditasi. Oke. Kita pegang, kita ajak meditasi. Nah, kalau misalnya nggak yakin, bisa dibawa ke sini untuk kita review. Seperti itu. Menarik ya. Bisa ya? Bisa. Jadi nggak cuma benda-benda yang istilahnya punya koleksi pribadi teman-teman aja, tapi kalau buat kalian yang mau barang-barangnya di review, mau isinya, mau sejarahnya atau apapun itu, kita review pakai tarot, bisa. Nanti ditulis di kolom komentar aja. Nanti suatu saat akan kita review pakai tarot. Atau mungkin kayak, Mas ini aku ada batu akik nih, aku mau review, bisa. Mas ini aku punya nih kayak tongkat tapi ternyata udah sedikit rusak atau hancur, bisa. Peninggalan. Peninggalan, Oke. bisa. Itu sih. Kalau suka silakan klik tombol like-nya, jangan lupa di subscribe dan untuk notifikasinya juga di pencet Nyalakan. tombol loncengnya ya. Terima kasih. Dadah.